Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal detik-detik asesmen nasional. Kali ini kita akan membahas tentang bab soal numerasi. Paket soal 1. Dalam paket soal 1 ada teks yang berjudul kegiatan bakti sosial warga desa Maju Jaya. Nah, di sini kalian bisa membaca, kemudian kalian di sini diminta untuk sedikit dulu mengerjakan. Ada beras, bahan makanannya, banyak donaturnya 50 orang. Dikali 10 sama dengan 50 dikali 100 yaitu 500. Kemudian untuk gula, banyak donaturnya 40 orang. Setiap orang menyumbangkan 10 kg gula. Jadi, 40 dikali 100 hasilnya 400 total makanannya. Tepung terigu, di situ ada 20 orang menyumbangkan 5 kg. 20 dikali 5 hasilnya 200. Telur, ada 50 orang, masing-masing menyumbangkan 6 kg. Jadi hasilnya 50 dikali 6 sama dengan 300. Nah, pada soal nomor 1, kalian disuruh menentukan bahan makanan terkumpul yang selisih beratnya 100 kg. Kita lihat. Di situ ada beras dan tepung terigu. Beras tadi jumlahnya 500, tepung terigu jumlahnya 200. Jika dikurang, ada selisih 300 kg. Ini jawabannya tidak tepat. Kemudian ada gula dan tepung terigu. Gula 400, kemudian tepung terigu 200. Jadi selisihnya adalah 200 kg. Ini juga tidak tepat. Ada beras 500 kg jumlahnya dan telur 300 kg. Selisihnya adalah 200 kg. Ini juga tidak tepat. Kita lihat gula dan telur. Gula ada 400 kg. Dikurang telurnya totalnya tadi 300 kg. Jadi selisih gula dan telur adalah 100 kg. Jawaban yang tepat adalah gula dan telur. Yang nomor 2, kita lihat. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan di depan pernyataan. Nah, kita lihat di sini ada banyak paket sembako yang diterima setiap desa berbeda-beda. 1/6 dari banyak paket sembako diberikan warga desa Sukamaju yang tidak mampu. 1/3 dari banyak paket sembako diberikan kepada warga desa Sukamakmur yang tidak mampu. 1/2 atau setengah dari banyak paket sembako diberikan kepada warga desa Rejosari yang tidak mampu. Sekarang kita lihat di sini. Paket sembako untuk warga desa Sukamakmur lebih banyak dibandingkan paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Sukamakmur tadi ada berapa? 1/3. Kemudian Sukamaju ada 1/6. 1/3 ini lebih besar daripada 1/6. Ya, jawabannya betul. Kemudian untuk yang B, paket sembako untuk warga desa Rejosari lebih sedikit daripada paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Kita lihat desa Rejosari dapat setengah tadi ya. Desa Sukamaju dapat 1/6. Jadi di sini jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ternyata paket sembako untuk Rejosari itu lebih banyak, bukan lebih sedikit daripada desa Sukamaju. Kemudian, paket sembako untuk warga desa Sukamakmur paling sedikit. Ternyata di sini yang paling sedikit bukan desa Sukamakmur, melainkan desa Sukamaju. Dia mendapat 1/6 bagian. Yang terakhir, paket sembako untuk warga desa Rejosari paling banyak. Kita lihat di sini. Warga desa Rejosari mendapatkan setengah bagian dari sembako. Jawabannya benar. Jadi jawabannya yang ini dan yang ini. Nah, yang nomor 3 kita lihat. Garis bilangan berikut ini merupakan letak desa-desa dari posko.
Manakah yang benar dan manakah yang salah? Kita lihat. Di sini ada posko yang pertama. Kemudian dari posko Desa Reneh itu 1 kilometer. Dari posko dengan Desa Sukamakmur 3 meter. Kemudian dari posko ke Desa Rejosari itu ada 8 kilometer. Kemudian ke Desa Sukamaju. Iya betul. Jadi yang paling dekat itu Desa Reneh, kemudian Desa Sukamakmur, setelah itu Desa Rejosari, dan kemudian Desa Sukamaju. Ini sesuai dengan urutannya. Jadi jawabannya betul. Kita lihat kemudian yang kedua. Dari posko kemudian ke yang paling dekat di sini yang kedua Desa Rejosari. Kita lihat jarak antara posko. Nah, ternyata yang paling dekat ini adalah Desa Reneh, bukan Desa Rejosari. Seharusnya Desa Reneh dulu baru Rejosari. Di sini salah ya. Nah, kemudian ada Desa Reneh, kemudian posko. Nah, dari Desa Reneh ke posko itu benar di sini karena dekat 1 kilometer. Dari posko ke Desa Sukamakmur itu ada 3 kilometer. Dari posko kemudian ke Desa Rejosari 8 kilometer. Kemudian dari posko yang paling jauh itu ke Desa Sukamaju, jaraknya 10 kilometer. Jadi jawabannya yang ini benar. Untuk jarak ini, kenapa Desa Reneh dulu baru tertulis posko itu tidak masalah. Karena memang sudah benar dengan urutannya Desa Reneh dan posko 1 kilometer. Kemudian posko dan selanjutnya ini sudah benar. Kita lihat yang terakhir. Ada Desa Reneh dan posko. Ini benar di sini. Kemudian dari posko yang jarak kedua paling dekat itu adalah Desa Sukamakmur, bukan Desa Rejosari. Sedangkan Desa Rejosari itu 8 kilometer. Jadi di sini salah ya. Jadi jawaban yang benar ini yang pertama betul, yang kedua salah, yang ketiga betul, dan yang keempat salah. Soal berikutnya. Manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah? Kita lihat. Urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling banyak adalah beras, gula, tepung terigu, dan telur. Jawabannya yang tepat adalah ini salah ya, karena yang terkumpul dari yang paling banyak itu ada beras, kemudian gula, kemudian telur dan tepung terigu. Jadi telur dulu baru tepung terigu. Ini kebalik ya nak ya. Jadi jawabannya salah. Nah, pernyataan kedua, urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling sedikit adalah terigu. Kita lihat di sini. Ini terigu, telur, yang ini telur, gula, dan beras. Jadi pernyataannya benar. Selanjutnya, bahan makanan yang terkumpul paling sedikit adalah telur. Kita lihat lagi tadi. Telur. Ternyata yang paling dikit apa ini di sini? Tepung terigu. Jadi jawabannya salah. Yang terakhir, bahan makanan yang terkumpul paling banyak adalah beras. Kita lihat di sini jumlah berasnya. 500 paling banyak. Jawabannya betul. Nah, untuk yang nomor 5, pasangkan keterangan jumlah atau selisih berat dua bahan makanan yang terkumpul dengan bilangan yang disediakan. Yang disediakan. Pasangkan dengan menarik garis lurus. Nah, kita lihat di sini. Jumlah berat telur dan tepung terigu. Telur tadi 300, tepung terigu 200. Jadi sama dengan 500. Kita cari yang 500, kita tarik. Nah, kemudian jumlah berat gula dan beras. Gulanya tadi berapa? 500, gulanya 400, berasnya 500, jadi 900. Nih. Kemudian selisih berat beras dan telur. Selisih itu berarti dikurang ya. Berasnya 500, telurnya 300, jadi 200. Ini jawabannya. Selisih berat gula dan telur. Gulanya tadi 400, telurnya 300. Jadi jawabannya 100. Nah, seperti ini. Nah, untuk soal nomor 6 sampai 8 di situ ada bacaan kasus stunting di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita balik ini melihat pertanyaannya, kita lihat dulu di sini. Ya.
Untuk ini Pulau Sumatera, Jawa, di sini ada Kalimantan, ada Sulawesi, ya, ada Papua. Nah, kita lihat di sini. Ada urutan 5 pulau besar di Indonesia dengan kasus stunting dari paling sedikit terlihat seperti gambar. Oh, jadi di sini tugas kalian disuruh menjumlahkan dulu nih masing-masing pulau. Pulau-pulau ini tadi yang ada angkanya dijumlahkan, ya. Nah, sekarang setelah kita jumlahkan, kita lihat tadi Pulau Sumatera ada totalnya 60. Pulau Jawa kasusnya 61, Kalimantan 21, Sulawesi 34, dan Papua 42. Kita lihat urutan 5 pulau besar dengan kasus stunting paling sedikit. Nah, yang paling sedikit itu kita lihat di sini dari jumlahnya. Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, dan Jawa. Kita lihat di sini. Nah, Kalimantan. Di sini tadi Kalimantan jumlahnya 21, Sulawesi 34, Papua 42, Sumatera 60, dan Jawa 61. Jadi jawabannya yang ini ya, Nak, ya. Kemudian yang nomor 7. Pernyataan-pernyataan manakah yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Kita lihat tingkat stunting balita di Aceh paling tinggi di Pulau Sumatera. Nah, di sini di Aceh ada berapa? 10. Ternyata di Pulau Sumatera ini yang paling tinggi siapa? Sumatera Utara. Jadi jawabannya kurang tepat. Kemudian yang nomor 2, yang B, tingkat stunting balita di Sulawesi Utara lebih rendah daripada di Sulawesi Barat. Kita lihat Sulawesi Utara ada 4, Sulawesi Barat ada 5. Di sini pernyataannya, tingkat stunting balita di Sulawesi Utara lebih rendah. Sulawesi Utara tadi ada berapa? Sulawesi Utara ini ada 4, sedangkan Sulawesi Barat ada 5. Nah, di Sulawesi Barat ada 5. Jadi, balita di Sulawesi Utara lebih rendah daripada di Sulawesi. Ya, jadi jawabannya betul. Kemudian, tingkat stunting balita di DKI paling rendah di Pulau Jawa. Kita lihat. Ya, DKI ini paling rendah karena DKI hanya ada 2. Jawabannya betul. Tingkat stunting balita di Jawa Tengah lebih tinggi daripada daerah istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah 16, Yogyakarta ada 3. Ya, Jawa Tengah lebih tinggi daripada Yogyakarta. Itu jawabannya betul. Jadi ketiga ini betul ya. Nah, kemudian ada nomor 8, hubungkan dengan garis pernyataan dengan bilangan cacah yang menyatakan perbandingan kasus stunting. Kita lihat perbandingan kasus stunting di Riau dan Aceh. Riau tadi berapa? Kita lihat di Riau. 5, Aceh 10. Jadi perbandingannya 5/10. Kita sederhanakan untuk pelajaran pembagian. Kalau atas dibagi 5, bawah juga harus dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jawabannya 1/2. Kita lihat, tarik. Ya. Kemudian perbandingan kasus stunting di Bangka Belitung dan Jambi. Kita lihat. Jambi ada 4. Bangka Belitung ini ada 6. Bangka Belitung ada 3, Jambi ada 4. Jadi 3/4. Kita lihat di sini ada 3/4. Ya, ada. Nah, kemudian perbandingan kasus stunting di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Kita lihat Bengkulu. Di Bengkulu ini ada 4. Di Sumatera Selatan ada 6. Jadi perbandingannya 4 dibagi 6. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya 2/3. Berarti yang ini. Kemudian, perbandingan kasus stunting di Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Bangka Belitung ada 3. Sumatera Utara ada 15. Berarti
3/15. Sama-sama kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Jadi 1/5. Ini jawabannya. Kita lihat di sini ya. Sehat berawal dari piringku untuk nomor 9 dan 10. Ada soal, sebuah kedai makanan menyediakan menu sehat dengan menu dan takaran seperti contoh, sajian sekali makan. Jika kedai tersebut memperoleh pesanan 3 porsi, berapa gram makanan yang dapat disediakan? Tandai checklist pada kolom yang sesuai. Kita lihat. Nasi 300 gram. Nasinya di sini berapa? 150. Kalau dia 3 porsi dikali 3, sama dengan 450 gram. Bukan ya, salah. Harusnya di sini 450 gram, jadi pernyataannya salah. Tumis sawi dan ikan masing-masing 200 gram. Sawi di sini 150 gram. Kalau 3 porsi, jadinya 450. Kemudian ada ikan. Ikannya berapa? 50. Berarti kalau 3 porsi, 50 kali 3, 150. Jadi salah ya. Nah, kemudian ikan dan tahu masing-masing 200. Ikan ini tadi 50 ikannya dikali 3 porsi 150. Tahunya yang kecil ini ada 55 dikali 3 155. Berarti dia masih cukup. Masih mencukupi porsi 200 gram. Jadi ini jawabannya betul. Kemudian ada pepaya dan tumis sawi masing-masing 500 gram. Pepayanya ini nak, 100 kali 3 porsi 300. Kemudian sawinya ini 150 dikali 3 porsi hasilnya 450. Nah, 2 ini masih cukup untuk 500 gram porsi. Jadi jawabannya benar. Nah, soal yang terakhir nomor 10, tersedia 450 gram nasi, 450 gram tumis kangkung, 300 gram potongan semangka, 165 gram tahu goreng, dan 150 gram ikan. Berapa banyak piring porsi makanan yang dapat disajikan sesuai dengan kandungan gizi pada gambar isi piringku? Berilah tanda centang pada bulatan. Nah, sekarang di sini kan yang ditanya berapa banyak piring porsi makanan. Sekarang kan kita lihat tadi di sini ada berapa porsi? Iya, 3 porsi. Jadi di sini langsung bisa dijawab 3 porsi. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan kita untuk soal numerasi. Insya Allah esok hari kita akan membahas soal numerasi nomor 11 sampai 20 paket soal 1. Tetap semangat belajar dalam menghadapi ANBK. Semoga semuanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.